Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wassabiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali kita meneruskan mempelajari sebuah kitab, Syarhul Nasaihul Ibad. Kita belajar bersama membaca, mengartikan, dan mencoba untuk memahami. Pengarangnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya, rahmatnya, dan ampunannya kepada beliau dan kepada kedua orang tuanya dan kepada para sahabatnya dan kepada mukminin dan mukminat. Sahabat yang dirahmati Allah, kita telah sampai bab yang kedua-dua ya sahabat. Saya besarkan dulu. Nah, ini halaman 4 bab ke sunnah bab yang kedua-dua. Nah, di sini kita ulangi dulu sahabat. Kita telah sampai sini ya sahabat ya. Di sini ya sahabat. Tapi sebelumnya di sini penulis bercerita tentang dua perkara yang tidak ada yang lebih afdol. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, memberikan manfaat kepada orang muslim. Ini perilaku yang baik ya sahabat. Yang paling baik, afdol, yang paling baik. Selanjutnya yang akan kita baca ini sahabat. Hoslatani sayan, dua perilaku yang tidak ada yang lebih buruk di sini sahabat. Lebih buruk, lebih busuk, lebih jahat di sini sahabat. Dua perkara ini terbalik ya sahabatnya. Apa itu ai anjasa? Yang paling najis gitu sahabat. Nauzubillah ya, semoga kita bisa dijauhkan dari hal seperti ini. Minhuma, dua itu adalah yang pertama syirku billah, menyekutukan Allah. Sahabat, perlu diketahui menyekutukan Allah adalah perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah. Gitu ya sahabat. Sini sahabat. Coba kita lihat di ayat ini sahabat. Nah, ini sahabat. Innallaha la yaghfiru an yusyrika bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah ya, bihi dengan sesuatu ya. Wa yaghfiru ma duna jalik. Akan tetapi Allah mengampuni dosa selain itu. Dosa syirik tidak diampuni sahabat. Limai yasa, bagi yang Allah kehendaki. Surah An-Nisa ayat 48. Gitu ya sahabat. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Makanya kan ini dosa dua perilaku yang harus kita jauhi ya. Yang paling buruk, yang paling najis. Selanjutnya yang kedua, waduru bil muslimin, dan memberikan bahaya dan memberikan kesusahan kepada muslimin. Itu ya sahabat. Nih
kita membahayakan muslimin tidak boleh sahabat ya, termasuk perilaku yang buruk, paling buruk. Dengan apa? Fi abdanihim, dengan badan-badan kita gitu kan. Au amwalihim, dengan duit kita nih. Kita jangan bikin susah orang ya dengan badan. Bahkan badan tuh bisa arti kita memukul ya kan, termasuk dari mulut kan badan tuh kita menghardik, menghina. Atau dengan harta kita bisa melecehkan dengan harta kita ya, begitu sahabat. Fa inna, maka sesungguhnya jami'a awamirillahi ta'ala, sesungguhnya seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala itu tarja'u ila haslotaini, kembali kepada dua perilaku ini gitu sahabat. Jadi kembali kepada dua perilaku ini. Pertama, at-tajimi lillahi ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala. Wasafakoti wasafakotu ya sahabat ya, wasafakotu diholkihi, dan menyayangi makhluknya. Jadi yang pertama kita mengagungkan Allah, yang kedua kita menyayangi makhluknya gitu. Penjelasannya seperti itu. Kakaulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman. Nih sahabat, berfirman apa di sini? Mana tadi sampai mana? Ini sahabat ya. Aqimus sholata, dirikanlah sholat, wa'atu zakata, dan tunaikanlah zakat. Aqimus sholat di sini kita mengagungkan Allah termasuknya. Sedangkan ini wa'atu zakat, kita menyayangi makhluknya. Ketika kita berzakat, duit zakat atau beras zakat kita kembalikan kepada muslimin. Itu berarti kan salah satu sikap kita menyayangi kaum muslimin. Wa qauluhu, dan perkataan Allah Ta'ala, uskurli, bersyukurlah kepadaku. Ini mengagungkan Allah. Wali daika, dan kedua orang tuamu. Ini kita mengagungkan Allah, uskurli. Sedangkan ini untuk orang tua kita menyayangi makhluknya. Begitu ya sahabat ya. Jadi segala perkara perintah Allah itu kembali kepada dua hal itu. Sampai sini diceritakan nih sahabat. Diceritakan di ayat ini banyak ya sahabat ya, bersyukur pada Allah itu banyak ya. Sholat juga dan menunaikan zakat itu banyak ya sahabat, bisa dicari di Al-Quran. Sekarang kita di sini sahabat, ruwiya, diceritakan an Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup pada masa Nabi, tadi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Beliau ada di Yaman, makanya beliau dimasukkan ke tabi'in ya, sesudah sahabat. Karena beliau tidak ketemu Nabi, tapi beliau ini disebutkan sebagai penghuni langit, begitu, karena dia ini termasuk tabi'in yang sayang dengan orang tuanya, ibunya di sini sahabat. Gitu. Beliaulah ini yang menggendong ibunya menunaikan haji, gitu sahabatnya. Bahkan Nabi berkata kepada para sahabat, jika
bertemu dengan beliau ini mintalah doa gitu, ceritanya seperti itu sahabat. Tidak bertemu tapi punya kedudukan khusus di sini. Anahu qala, bahwasannya beliau ini berkata, marortu, aku melewati, di ba'di hati, di dalam sebagian perjalananku, birohib, bertemu dengan rohib. Rohib di sini pendeta Yahudi ya sahabat. Fakultu, dan saya bertanya kepada si rahib itu, pendeta Yahudi, ya rahib, hai pendeta, gitu kan. Dia bertanya seperti itu. Ma'awalu darajatan, apa derajat yang pertama untuk ini sahabat, yarkoha muridu, yang dilalui oleh seorang murid. Tingkatan derajat pertama itu apa, ditanya. Beliau bertanya ya, was ikoni kepada rahib situ sahabat. Qala, menjawab, rahib itu menjawab, roddu mazolimil. Jadi roddu itu diartikan oleh kita itu adalah melawan kezoliman. Ini kita lawan kezoliman di sini dikasih tahunya oleh rahib. Wahifatu zuhri minat tabiat. Jadi di sini meringankan hifah ya, meringankan punggung dari beban-beban, dari tanggung jawab. Gitu sahabat. Fa innahu, maka sesungguhnya apalah yas'adu lil abdi amalu, tidak akan naik bagi seorang hamba amalnya nggak naik nih sahabat. Wa alaihi, ketika dia tuh alaihi, atasnya terbeban. Di sini beban nih, beban tadi bacanya apa di sini? Tabi'ah, istilah baca. Jadi beban. Gitu ya. Au majlamatun, atau kezoliman. Begitu ya sahabat. Nah ini makalah saniyah, makalah yang kedua, artikel yang kedua. Jadi di sini sahabat kembali ke sini ya, ada dua perilaku yang tidak ada yang lebih buruk dari itu, yaitu syirik kepada Allah dan membahayakan muslim. Begitu sahabat ya. Semoga kita bisa menjauhi dua hal seperti itu. Terima kasih kepada yang telah memberikan kritiknya, dan juga semoga yang sama-sama kita pelajari ini bermanfaat ya, bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk para sahabat semua. Jika ada kesalahan tentunya dari saya minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, dan saya minta maaf kepada para sahabat semua. Mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa anhum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.